Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas terbunuhnya Salam bin Abi Al-Haqiq. Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Salam bin Abi Al-Haqiq yang berjuluk Abu Rafi adalah salah seorang dedengkot kriminal kaum Yahudi yang menggalang pasukan gabungan untuk melawan kaum muslimin dan membantu mereka dengan perbekalan dan harta yang sangat banyak. Sebelumnya, ia juga sering menyakiti Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kaum muslimin sudah menyelesaikan masalah Bani Quraisyah, suku Khazraj segera minta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk membunuhnya. Karena Ka'ab bin Al-Ashraf terbunuh di tangan orang-orang dari Bani Aus, maka dari itu orang-orang Khazraj juga ingin meraih keutamaan sebagaimana yang telah diraih mereka. Karenanya mereka minta izin dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pun memberi izin kepada mereka untuk membunuhnya. Tapi beliau melarang mereka membunuh kaum wanita dan anak-anak. Maka pergilah sekelompok khusus yang berjumlah 5 orang. Kesemuanya berasal dari Bani Salamah yang masih serumpun dengan suku Khazraj dan dipimpin oleh Abdullah bin Atiq. Pasukan ini bergerak menuju Khaybar karena di sanalah benteng Abu Rafi. Ketika mereka sudah dekat dari benteng itu, sementara matahari sudah tenggelam dan orang-orang pun pulang dengan ternak-ternak mereka, Abdullah bin Atiq berkata kepada teman-temannya, "Tetaplah di tempat kalian, karena aku akan pergi dan mencoba menipu penjaga pintu. Siapa tahu aku berkesempatan masuk." Maka bergeraklah dia mendekati pintu, kemudian menutupi kepalanya dengan bajunya seakan-akan sedang buang hajat. Sedangkan semua orang sudah pada masuk. Maka si penjaga pintu itu menyerunya, "Wahai Abdullah, jika kamu ingin masuk ke dalam, maka cepatlah masuk, karena aku akan menutup pintu." Abdullah bin Atiq berkata, "Maka aku segera masuk dan bersembunyi. Ketika semua orang sudah masuk, pintu pun segera dikunci." Kemudian si penjaga pintu menggantungkan semua kunci-kunci itu di atas sebuah pasak. Ia melanjutkan, "Maka aku akan segera bangkit menuju tempat gantungan kunci-kunci dan mengambil semuanya." Kemudian membuka sebuah pintu. Dan ternyata Abu Rafi sedang mengobrol dengan teman-temannya di ruangan tersebut. Ia berada di tempat khususnya yang cukup tinggi. Ketika teman-temannya berlalu darinya, aku segera naik menuju ke tempatnya. Setiap kali membuka pintu langsung aku tutup lagi. Aku berkata di dalam hati, "Kalau orang-orang membuntuti-Ku, niscaya mereka tidak dapat menemukanku sebelum aku membunuhnya." Aku pun segera saja menuju ke arahnya. Dan aku dapati dia berada di ruangan yang gelap di tengah-tengah keluarganya. Aku sendiri tidak bisa memastikan di mana posisinya dalam ruangan itu. Lalu aku berkata, "Wahai Abu Rafi'." Lalu dia menyahut, "Siapa itu?" Maka aku segera menuju sumber suara itu dan memukulnya dengan pedangku dalam keadaan kebingungan.
karena tidak mengenai sasaran yang dituju. Sedangkan dia berteriak. Maka aku segera keluar dari ruangan dan memilih tempat yang tidak jauh dari sana. Kemudian aku masuk lagi. Lalu aku berkata, "Suara apa tadi wahai Abu Rafi'?" Dia menjawab, "Celaka, ada seseorang di dalam ruangan ini. Ia menembasku dengan pedangnya." Abdullah menuturkan lagi, "Seketika itu juga aku melumpuhkannya dengan pedang, tapi belum membuatnya mati. Kemudian aku tusukkan ujung pedangku tepat di perutnya hingga tembus ke punggungnya. Baru kemudian aku yakin bahwa aku telah membunuhnya. Kemudian aku membuka pintu satu persatu, sehingga sampai ke tempat yang ditempati oleh Abu Rafi'. Maka aku letakkan kakiku di tempat itu. Namun pada saat itu, aku terjatuh pada malam bulan purnama, hingga betisku patah. Lalu aku balut dengan pengikat kepala, surban. Kemudian berangkat hingga sampai di depan pintu. Aku bergumam sendiri, aku tidak akan keluar dari benteng ini hingga yakin bahwa Abu Rafi' benar-benar telah mati. Ketika ayah mulai berkokok, maka berteriak pula seorang penyampai berita duka yang berada di atas pagar-pagar benteng seraya berkata, "Abu Rafi', saudagar dari Hijaz telah tewas." Kemudian aku berangkat menjumpai teman-temanku seraya berkata, "Berhasil, sungguh Allah telah membunuh Abu Rafi'." Setelah itu, aku segera pergi menuju Rasulullah SAW dan menceritakan kepadanya perihal apa yang terjadi. Lalu beliau berkata, "Bentangkan kakimu." Maka aku bentangkan. Lalu beliau mengusapnya. Dan setelah itu, seakan-akan aku tidak lagi merasakan sakit sama sekali. Menurut riwayat, semua satuan pasukan itu menemui Abu Rafi' lalu bersama-sama membunuhnya. Sedangkan yang memukulnya dengan pedang sampai ia tewas adalah Abdullah bin Unais. Di dalam riwayat yang lain disebutkan juga, ketika mereka membunuhnya pada malam itu, dan betis Abdullah bin Atiq patah sehingga dia digotong beramai-ramai. Mereka menggotongnya dan mendatangi salah satu sumber air mereka. Mereka pun masuk sementara orang-orang Yahudi langsung menyalakan api dan mencari-cari di setiap sudut ruangan hingga putus asa. Lalu kembali ke tempat pemimpin mereka. Diberitakan juga, ketika orang-orang itu kembali pulang, mereka menggotong Abdullah bin Atiq hingga menghadap kembali kepada Rasulullah SAW. Pengiriman pasukan khusus ini terjadi pada bulan Zulqa'dah atau pada bulan Zulhijjah tahun ke-5 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW telah membereskan masalah Khandaq dan Quraisyah, beliau mulai mengirimkan beberapa ekspedisi pasukan untuk memberi pelajaran kepada suku-suku dan orang-orang Arab Badui yang belum juga berhenti untuk merongrong keamanan dan ketentraman, kecuali dengan cara ketakutan dan cara kekuatan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.